Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Welcome back to Hocus Pocus. Hari ini aku bakal obrolin yang ringan-ringan lagi, yaitu tentang penyihir. Jadi pernah nggak sih kamu penasaran kenapa sih penyihir itu selalu digambarkan terbang di malam hari pakai sapu, dan nggak cuman itu aja. Banyak dari penyihir juga digambarkan punya kulit warna hijau. Seperti baru-baru ini aku baru lihat film Wig dan penyihirnya warna hijau. Nah itu kenapa sih? Ternyata ada cerita yang gelap, aneh, dan penuh sejarah di balik dua hal ikonik ini. Mari kita kupas tuntas dari sapu terbang sampai kenapa sih warna hijau itu nempel banget sama citra penyihir. Let's dive in to the story. Kita semua tahu penyihir identik banget sama sapu terbang. Tapi kamu tahu nggak kenapa bisa sapu yang dipilih? Kalau kita tarik sejarahnya ke Eropa abad pertengahan, ternyata ada hubungannya sama halusinogen, alias zat-zat yang bikin orang ngefly. Jadi mungkin kayak narkoboy zaman sekarang ya. Jadi di masa itu tanaman seperti henbane, mandrake, deadly nightshade, dan Jimson weed sering banget dipakai buat bikin ramuan. Tanaman ini punya efek halusinasi kuat yang bikin penggunanya bakal merasa kayak ada di dunia lain. Gak cuman itu, banyak orang di masa itu makan roti yang juga terbuat dari gandum hitam atau rye yang sering banget terkontaminasi jamur bernama ergot. Nah, ergot ini punya efek mirip LSD. Kamu bakal merasa waktu itu melambat, warna jadi lebih cerah, hidup jadi lebih indah, merasa melayang, merasa semua beban hidup jadi hilang. Itulah kalau kita kena efek LSD katanya. Nah, sebelum aku lanjut, LSD itu sendiri apa sih? Biar makin nyambung ya. LSD itu sendiri adalah lysergic acid dietilamid, adalah zat halusinogen yang ditemukan pada tahun 1938. Efeknya gila banget, jadi kamu bakal bisa ngerasain halusinasi yang secara visual, dengar suara-suara yang gak ada, bahkan merasa kayak terbang. Nah, efek ini mirip banget sama yang dirasakan orang zaman dulu dari jamur ergot tadi. So kebayangkan gimana pengalaman mereka yang ngefly karena roti ajaib ini. Kita balik lagi ke abad pertengahan. Di masa itu siapapun yang terlihat beda, terlihat eksentrik, atau mengeluarkan pengalaman-pengalaman yang aneh langsung dicurigain sebagai penyihir. Banyak dari mereka yang sebenarnya cuma kena efek halusinasi dari misalnya jamur ergot gitu ya, atau tanaman beracun yang tadi aku udah sebutin. Tapi masyarakat yang gak paham waktu itu langsung nuduh orang-orang yang mengalami halusinasi ini sama sihir atau bahkan dia adalah penyihir. Misalnya kalau ada yang ngaku terbang atau ngelihat hal-hal aneh, mereka akan langsung dianggap punya kekuatan mistis. Efek ini makin diperkuat dengan cerita soal salep terbang juga. Nah, maksudnya gimana sih salep terbang? Para penyihir dulu katanya mencampur tanaman beracun ke dalam ramuan. Jadi mereka juga sadar nih kalau misalnya minum langsung mungkin akan berbahaya bagi keselamatan. Bisa langsung pindah alam gitu. Maka dari itu mereka nggak berani langsung minum. Dan sebagai gantinya mereka ngolesin ramuan itu ke bagian-bagian sensitif kulit. Misalnya saja bagian ketiak, bagian paha dalam ya. Dimana itu biasanya memiliki kulit tipis gitu. Dan ini pasti akan langsung ngefek gitu. Kadang mereka juga mencelupkan tongkat atau sapu ke ramuan ini atau salep ini. Terus mereka naikin deh tuh sapunya. Dari sinilah muncul ide penyihir terbang dengan menggunakan sapu. Efek salep ini bikin mereka ngerasa melayang dan benar-benar terbang dalam halusinasi. Ya mereka merasa itu nyata gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Kenapa sih penyihir sering banget digambarkan punya kulit warna hijau? Ternyata ini juga nggak lepas dari pengaruh budaya populer dan simbolisme. Salah satunya adalah pengaruh dari film The Wizard of Oz. Ide penyihir berkulit hijau yang baru muncul atau baru populer setelah film The Wizard of Oz di tahun 1939.
Di film itu, karakter Wicked Witch of the West digambarkan punya kulit warna hijau cerah, warna yang dipilih supaya kelihatan lebih menyeramkan di layar, terutama karena teknologi. Technicolor waktu itu bikin hijau terlihat mencolok banget. Dari sini kulit hijau itu jadi identik sama penyihir jahat. Dan film yang baru-baru ini tayang lagi yang berjudul Wicked, di mana itu yang berperan sebagai Wicked Witch of the West ini adalah jadi siapa ya namanya kalau nggak salah, Elphaba. Itu warnanya hijau juga, terutama dia memiliki hijau dari lahir, di mana dia berarti melambangkan bahwa dia adalah seorang penyihir yang kuat, itu juga warna hijau gitu. Warna hijau sering kali dikaitkan dengan racun, tanaman beracun, dan penyakit. Penyihir yang sering diceritakan bikin ramuan mematikan jadi cocok banget diasosiasikan dengan warna hijau ini. Kita juga sering lihat ya para peneliti, profesor-profesor gitu, kalau lagi ada di lab-lab itu melakukan percobaan, pasti dia suka megang cairan warna hijau atau cairan berbahaya. Itu biasanya juga warna hijau. Nah inilah maka sering banget penyihir itu diidentikan dengan sesuatu yang beracun, atau penyihir itu sering banget bikin ramuan-ramuan kan ya. Nah inilah yang bikin penyihir itu sering dikaitkan juga dengan warna hijau. Bahkan di zaman dulu, kulit hijau dianggap juga tanda penyakit atau keracunan, yang makin memperkuat citra penyihir sebagai makhluk menyeramkan. Selain itu, kenapa penyihir itu sering digambarkan sebagai warna hijau? Karena warna hijau ini adalah warna alam yang gelap, sisi alam yang liar. Jadi cocok banget penyihir juga diasosiasikan dengan warna hijau. Karena warna hijau di sini nggak melambangkan kehidupan yang indah, tapi sisi gelap alam yang berbahaya, kayak tanaman beracun atau ramuan mistis. So, warna hijau bukan cuma warna biasa, tapi simbol dari sesuatu yang liar dan gak terkendali. Nah sekarang balik lagi kita ya, kenapa penyihir itu dikaitkan dengan sapu terbang, dengan warna hijau tadi. Ini juga gak lepas dari masa perburuan penyihir yang pernah terjadi, dan banyak pengakuan soal sapu terbang yang datang dari mereka. Walaupun mereka ini dipaksa atau di bawah tekanan ketika ditanya ya. Salah satu kasus yang terkenal adalah Guy Laumeigne Edelin, seorang imam yang ngaku lihat ibunya sendiri terbang dengan sapu sebelum akhirnya dia sendiri mencoba. Tapi ingat, kebanyakan pengakuan ini sebenarnya muncul karena tekanan yang luar biasa. Banyak juga yang dipaksa ngaku. Ya, jadi karena orang-orang dulu itu sering dituduh sebagai penyihir, ketika mereka diinterogasi pun mereka itu di bawah tekanan. Jadi ada juga sebagian yang ngaku mereka itu naik sapu terbang. Padahal mungkin aja mereka itu di bawah tekanan, mereka dipaksa ngaku, mereka dipaksa bilang bahwa diri mereka itu penyihir, daripada mereka dipukulin, daripada mereka dibunuh, mereka akhirnya ngaku bahwa mereka memang naik sapu terbang. Padahal mungkin enggak ya, jadi nggak sepenuhnya juga bisa dipercaya. Sementara itu, citra penyihir hijau semakin kuat di era modern. Film, cerita horor, dan budaya Halloween terus menghidupkan simbol ini. Sekarang setiap kali kamu melihat penyihir dengan sapu atau warna hijau, itu sebenarnya kombinasi dari sejarah, paranoia masa lalu, dan kreativitas Hollywood. So, apakah penyihir beneran terbang dan kenapa mereka itu warnanya hijau? Kalau kita lihat dari sejarah, kemungkinan besar mereka cuma nge-fly karena efek halusinogen dari jamur ergot atau ramuan tanaman beracun. Dan kenapa mereka sering digambarkan warna hijau? Itu hasil perpaduan simbolisme racun, budaya populer, dan sedikit sentuhan imajinasi Hollywood. Sekarang kamu udah tahu mitos penyihir terbang dan kulit hijau itu ternyata punya akar yang dalam sejarah dan budaya. Mungkin mereka nggak terbang beneran, tapi cerita mereka tetap bikin kita penasaran dan mungkin sedikit takut, apalagi pada saat kita masih kecil. Gimana guys? Coba kalian tulis di kolom komentar, apakah sempat terbersit dalam pikiran kalian bahwa penyihir warna hijau, sapu terbang, dengan menggunakan pakaian hitamnya, jubahnya yang besar, hidungnya yang bengkok, bikin ramuan yang beracun. Apakah kamu pernah mempercayai cerita ini adalah cerita nyata? Tulis di kolom komentar.
Thank you very much yang udah lihat video aku sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Terus share juga dong ke teman-teman kalian yang lain. Dan aku akan balik lagi dengan cerita yang lebih seru dan menarik. Thank you very much. Bye.